Presiden Joko Widodo melakukan komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dalam 2 bulan terakhir. Komunikasi dilakukan untuk membahas persiapan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang. Presiden Jokowi juga membahas mengenai situasi global sekarang ini, termasuk di dalamnya perang antara Rusia dengan Ukraina. Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang dilakukan melalui sambungan telepon pada Rabu 27 April 2022 lalu. Dalam perbincangan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan Zelensky meminta bantuan persenjataan kepada Indonesia untuk perang menghadapi Rusia. Presiden Jokowi menolak permintaan bantuan senjata untuk Ukraina tersebut, karena berdasarkan konstitusi, Indonesia dilarang mengirim bantuan senjata kepada negara lain. Meskipun demikian, Indonesia siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan dalam perbincangan tersebut, Zelensky menyampaikan update kondisi terkini di Ukraina yang masih berperang melawan Rusia. Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengundang Zelensky untuk hadir dalam KTT G20. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia ingin menyatukan negara-negara G20 dalam KTT yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia, dan G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Indonesia pun tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin pada KTT G20 di Bali, di tengah-tengah ancaman penolakan dari negara-negara barat karena invasinya ke Ukraina. Amerika bahkan mengancam memboikot KTT G20 di Bali karena rencana hadirnya Rusia. Jokowi menyampaikan undangan langsung melalui sambungan telepon kepada Putin pada Kamis 28 April 2022 lalu. Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun, saya menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat 2 hal besar yang mempengaruhi saat ini, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19, dan yang kedua, perang di Ukraina.